Pada zaman dahulu, pertengahan abad 16, pada malam kelahiran Pangeran Ahmad Rijalullah, langit Mataram menghitam seperti kain kafan yang disobek petir. Petir menyambar 7 kali, dan suara gamelan pusaka terdengar berdentang sendiri di ruang pusaka keraton. Para abdi dalam berlutut ketakutan, sementara sang raja, Prabu Wijaya Kusuma, hanya menatap langit dari serambi utama, tahu bahwa anaknya bukan sembarang darah biru. Seorang empu tua yang menetap di Gunung Lawu berkata, anak ini bukan hanya pewaris kerajaan dunia, tapi juga kunci rahasia langit yang selama ini tersembunyi dalam sunyi. Nama Ahmad Rijalullah dipilih, artinya, hamba lelaki Allah, karena malam itu pun para penjaga langit dikabarkan tunduk dalam sujud agung. Sejak kecil, Pangeran Ahmad menunjukkan keanehan yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Ia bisa membaca lintasan bintang di usia 5 tahun, mendengar bisikan dari dalam batu, dan melihat sesuatu di balik tirai dunia fana. Pernah suatu malam, ia ditemukan duduk bersila di tengah taman keraton, dikelilingi ular putih, namun semua ular itu tunduk dan tak menyentuhnya. Para guru istana yang mengajarinya ilmu bela diri, kesusastraan, dan politik, semua angkat tangan karena sang pangeran lebih cepat memahami hal-hal yang bahkan tak mereka mengerti. Satu-satunya yang bisa menandingi kejernihan pikirannya hanyalah bayangannya sendiri saat merenung di tepi kolam suci. Namun, semakin dewasa, Pangeran Ahmad mulai gelisah. Ia tidak menemukan kedamaian di dalam kemewahan istana. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara aneh dari langit, suara tua yang memanggilnya ke arah barat daya, tempat di mana matahari tenggelam membawa rahasia kehidupan. Dalam satu mimpi yang terus berulang, ia melihat sosok berjubah putih berdiri di atas laut, memegang tongkat yang menancap ke bumi dan menembus langit. Suara itu berkata, kau bukan milik dunia ini, wahai Ahmad, kau adalah api dari cahaya yang tersisa. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, ia terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Pada usia 17 tahun, dengan restu dari ibundanya dan tangisan rakyat istana, Pangeran Ahmad meninggalkan keraton tanpa pengawal, hanya membawa sebilah keris, sehelai jubah putih, dan tekad untuk menemukan sang guru yang disebut dalam mimpinya, Syekh Siti Jenar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, hanya kabar samar dari para pertapa gunung bahwa ia menyusuri hutan-hutan angker, gua keramat, dan semedi berhari-hari tanpa makan. Maka dimulailah perjalanan menuju hakikat, perjalanan menuju takdirnya sebagai Kiai Pamot, yang kelak namanya akan terukir tidak hanya di bumi, tapi juga di langit para arwah. Setelah 30 malam menembus rimba wingit dan lembah yang sunyi, Pangeran Ahmad akhirnya tiba di sebuah tempat aneh yang tak tercantum di peta manapun, hutan Kuncung Wulung, yang menurut legenda, adalah gerbang menuju alam para wali tersembunyi. Awan pekat menggantung di atasnya walau matahari masih tinggi. Di tengah rimba itu, ia menemukan sebuah batu besar berbentuk menyerupai sajadah raksasa. Ketika ia duduk bersila di atasnya dan memejamkan mata, tiba-tiba bumi bergetar pelan, dan dari balik kabut, muncullah sosok berjubah putih dengan tongkat kayu tua di tangan. Wajahnya bercahaya tapi meneduhkan, ia adalah Syekh Siti Jenar, sang guru dari langit dan bumi. Engkau datang bukan karena kakimu berjalan, ucap sang Syekh tanpa membuka mulut. Suaranya terdengar langsung di dalam dada, menggema seperti gema di ruang hampa. Engkau dipanggil, bukan mencari. Pangeran Ahmad hanya bisa sujud dan menahan air mata. Syekh Jenar menepuk bahunya, lalu membawa sang pangeran masuk ke dalam dimensi yang tak kasat mata, bukan gua, bukan rumah, tapi sebuah ruang gaib yang berada di antara waktu dan ruang. Di sanalah pelajaran hakikat dimulai. Bukan dengan kitab, bukan dengan kata, tapi dengan pembakaran ego dan penyucian ruh. Setiap malam, ia harus melintasi padang ruhani, melawan bayangan dirinya sendiri, dan melebur dalam zikir yang membelah langit. Suatu malam, saat berzikir di bawah bulan hitam, bulan tanpa cahaya, Pangeran Ahmad melihat wujud raksasa hitam yang keluar dari tubuhnya sendiri. Ia adalah cerminan nafsu, ambisi, dan kehormatan palsu yang masih bersarang. Raksasa itu menyerangnya dengan ribuan wajah, namun ia tak melawan dengan senjata, melainkan dengan kesadaran. Dengan menyebut nama Allah dalam zikir nafas terakhirnya, makhluk itu meledak menjadi cahaya. Syekh Jenar kemudian berkata, sekarang engkau bukan lagi darah biru. Engkau adalah air yang siap membasuh dunia. Setelah 100 hari dalam bimbingan gaib itu, Pangeran Ahmad diberi tongkat dari kayu langka yang hanya tumbuh di antara dua dunia, dan sepotong nama baru, Pamot, gabungan dari Pangeran Ahmad dan Moda Ruhani, yang telah ditempa. Ia belum lulus sepenuhnya,
karena guru terakhirnya telah menanti, Sunan Kalijaga. Sebelum berangkat, Syekh Siti Jenar berpesan, "Pamot, kau akan mendengar bisikan-bisikan keagungan, tapi jangan biarkan mereka menjebakmu. Jangan kau cari tahta dunia, karena tahta langit telah mengalir dalam darahmu." Maka dengan langkah ringan dan hati menyala, Kiai Pamot melanjutkan perjalanan suci berikutnya, menyusuri arah utara, menuju Sang Sunan yang akan mengajarkan cara menghidupkan ruh dalam jiwa umat. Perjalanan menuju Sunan Kalijaga bukan sekadar lintasan geografis, melainkan lorong jiwa yang memisahkan manusia dari kemanusiaannya. Di tengah perjalanan menuju Kadilangu, Kiai Pamot melewati lembah bernama Alas Karang Nirmala, sebuah tempat yang konon menjadi cermin semesta, tempat segala isi hati manusia dipantulkan menjadi kenyataan. Malam pertama ia beristirahat di sana, angin diam seolah dunia menahan napas. Saat ia mulai menutup mata untuk bertafakur, tanah di bawahnya mengalir seperti air, dan tubuhnya jatuh ke dalam dunia mimpi yang tak seperti mimpi, sebuah padang pasir tempat ribuan wajah dirinya sendiri berjalan ke arahnya, menuduhnya sombong, ambisius, haus pujian, dan menginginkan kemuliaan dunia. Setiap wajah itu menjerit, melolong, dan menyerang dengan kata-kata yang menyakitkan, namun benar adanya. Ia roboh di tengah padang itu, tubuhnya terbakar oleh rasa malu yang tak bisa dilawan dengan tangan. Namun saat itulah ia ingat ajaran Syekh Siti Jenar, "Jangan tolak bayanganmu, peluklah ia." Maka ia bersujud di tengah badai itu dan memaafkan semua wajah itu, yakni dirinya sendiri. Begitu kalimat, "Astagfirullah," keluar dari lisannya dengan tulus, badai itu lenyap, padang pasir berubah menjadi sungai jernih, dan dari ujung sungai itu muncullah sosok berjubah coklat dengan wajah damai, Sunan Kalijaga. "Engkau belum suci, tapi engkau telah jujur," kata Sang Sunan sambil tersenyum. Di bawah sinar bulan purnama, mereka duduk bersila, dan dimulailah pelajaran tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kiai Pamot diajarkan tentang tafsir Al-Quran yang tidak kaku, tentang makna dakwah yang menyentuh hati, dan tentang ilmu, ngerti, ngerasa, melakoni, memahami, merasakan, lalu menjalani. Ia belajar bahwa kebenaran tak cukup diketahui, tapi harus dijalani dengan cinta, welas asih, dan kesabaran yang lebih tajam dari keris pusaka. Namun pelajaran paling berat datang saat Sunan Kalijaga mengajaknya ke sebuah dusun penuh para pendosa, penjudi, pemabuk, pelacur, dan pencuri. "Dakwahmu akan diuji di sini," kata Sang Sunan. Tapi tidak dengan ceramah atau ancaman. Kiai Pamot harus hidup bersama mereka, membantu mereka tanpa menghakimi, mencintai mereka sebagaimana Allah mencintai hamba-hambanya yang terjatuh. Di sanalah ia benar-benar memahami bahwa tugas seorang pembawa cahaya bukan menolak gelap, tapi menyalakan api kecil agar gelap tahu jalan pulang. Dan ketika para pendosa itu menangis dalam sujud di malam-malam penuh bintang, Kiai Pamot tahu, tubuh dan jiwanya telah melewati ujian. Setelah bertahun-tahun menyelami samudra ilmu bersama Sunan Kalijaga, tibalah saatnya Kiai Pamot melanjutkan pengembaraannya sebagai seorang murid yang telah matang. Dalam malam terakhir di Padepokan, Sunan Kalijaga mengajaknya ke tengah hutan lebat, di mana hanya suara serangga dan desir angin menjadi saksi. Di bawah pohon randu alas yang telah berusia ratusan tahun, Sunan Kalijaga menggali tanah dengan tangannya sendiri, dan dari sana ia mengangkat sebuah tongkat kayu hitam kemerahan yang berkilau samar dalam gelap. "Ini bukan sekadar tongkat," ucapnya, "ini adalah amanah langit yang hanya akan menyala di tangan orang yang telah memadamkan dirinya sendiri." Begitu tongkat itu berada dalam genggaman Kiai Pamot, tanah berguncang sekejap, dan cahaya halus keluar dari ujung tongkat seperti bara yang bernafas. Tongkat itu terasa hidup, seolah mengenali tuannya. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa tongkat tersebut berasal dari kayu jati nabawi, hanya tumbuh di antara dua waktu, antara malam dan fajar, di tempat yang hanya dapat dilihat oleh hati yang bersih. "Selama kau berjalan di jalan yang lurus, tongkat ini akan melindungimu. Tapi bila kau condong pada dunia, ia akan membebani langkahmu," ujar Sang Sunan dengan suara lirih. Dengan tongkat itu, Kiai Pamot mulai mengembara ke daerah-daerah pelosok yang belum tersentuh dakwah Islam. Ia tak datang sebagai penguasa, tapi sebagai tamu. Ia bekerja bersama rakyat, mengairi sawah, membetulkan rumah, menyembuhkan orang sakit, dan mengajari anak-anak membaca huruf hijaiyah di bawah pohon bambu. Di setiap tempat ia singgahi, kehadirannya selalu diawali dengan mimpi aneh yang dialami warga. Sosok berjubah putih datang membawa tongkat bercahaya dan menanamnya di tanah mereka, lalu dari tongkat itu tumbuh cahaya yang menyinari seluruh kampung.
Maka kabar tentang pendekar ruhani bernama Kiai Pamot pun mulai tersebar, namun ia sendiri tak pernah tinggal lama di satu tempat. Namun, tak semua menyambutnya dengan sukacita. Di suatu wilayah terpencil bernama Watu Ireng, rakyat hidup dalam ketakutan karena dikuasai oleh gerombolan perampok bersenjata yang bertindak seperti raja. Mereka bukan sekadar perampok biasa, tetapi dukun-dukun gelap yang menguasai ilmu hitam dan memeras darah rakyat demi memperkuat kesaktian mereka. Saat mendengar penderitaan rakyat di sana, tongkat Kiai Pamot bergetar sendiri dalam genggamannya, tanda bahwa langit telah mengizinkan pertempuran. Maka, dengan langkah sunyi dan mata yang bersinar seperti bara suci, Kiai Pamot menuju Watu Ireng, tempat di mana cahaya akan berbenturan langsung dengan kegelapan paling kelam. Watu Ireng bukan sekadar desa terkutuk, ia adalah sarang keputusasaan. Langit di atasnya tampak selalu kelabu, dan tanahnya berbau besi seperti darah kering. Pohon-pohon di pinggiran hutan meranggas walau musim hujan tiba. Rakyatnya berjalan membungkuk seperti dipikul beban tak kasat mata. Malam-malam mereka diisi oleh jerit tangis yang hanya dijawab oleh angin dingin dan tawa keji dari puncak bukit, tempat para perampok bersemayam. Mereka dipimpin oleh seorang tokoh hitam bernama Ki Blawu Petak, seorang mantan abdi keraton yang jatuh ke dalam ilmu hitam karena dendam dan tamak. Ia menghisap tenaga rakyat lewat ritual sesat, meminum darah manusia dalam kendi emas demi kesaktiannya yang tak tertandingi. Ketika Kiai Pamot menginjakkan kaki di Watu Ireng, tanah di bawahnya mengeluarkan suara retakan lembut. Para penduduk yang awalnya hendak mengusirnya, tiba-tiba terdiam saat melihat tongkat bercahaya dalam genggaman tamu asing. Itu, seorang nenek tua bersujud sambil menangis. Kami telah berdoa bertahun-tahun, tak disangka Allah mengirimkan engkau. Tapi malam itu juga, Ki Blawu Petak merasakan kehadiran kekuatan suci. Dari atas menaranya, ia memandangi arah barat, dan api di dalam mangkuk ritualnya tiba-tiba padam. Cahaya itu datang, dan aku akan menguburnya hidup-hidup, gumamnya sambil membuka lemari besi yang berisi pusaka iblis, sebuah keris berasap hitam yang konon berasal dari tulang buto ijo. 2 malam kemudian, Watu Ireng menjadi medan peperangan gaib. Langit mengguntur meski tak ada awan, dan tongkat Kiai Pamot menyala terang seperti obor langit. Ki Blawu Petak datang bersama 7 dukun penghisap sukma, memanggil ribuan makhluk halus dari dunia bawah. Tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan gaib berapi yang mencoba menarik Kiai Pamot ke dalam. Tapi ia berdiri tenang, melantunkan Asmaul Husna dengan suara yang menggetarkan langit dan bumi. Setiap nama Allah yang diucapnya berubah menjadi cahaya yang menembus kegelapan, membakar makhluk-makhluk itu menjadi debu. Namun Ki Blawu Petak tidak mundur, ia melemparkan keris pusaka iblis langsung ke dada Kiai Pamot. Keris itu menembus udara dengan kecepatan tak kasat mata, namun sebelum menyentuh tubuhnya, tongkat Kiai Pamot berputar sendiri dan menangkisnya. Ledakan besar terjadi, memecah tanah dan mengirim gelombang energi yang meluluh lantakkan pepohonan. Keduanya saling menatap, Kiai Pamot dengan ketenangan surgawi, Ki Blawu Petak dengan amarah neraka. Pertarungan belum usai. Tapi malam itu, cahaya mulai meretakkan tirani. Sebagian rakyat yang melihat pertarungan itu mulai mengangkat kepala. Mereka sadar, kegelapan yang selama ini mereka takuti ternyata bisa dilawan. Dan Kiai Pamot bersumpah dalam hatinya, malam berikutnya, neraka ini akan berubah menjadi taman cahaya. Malam keempat sejak kedatangan Kiai Pamot di Watu Ireng menjadi malam yang dicatat angin dan tanah. Langit diliputi mendung hitam pekat tanpa bintang, seperti tabir raksasa yang menahan dunia dari cahaya langit. Di puncak Bukit Rawa Sengara, tempat ritual Ki Blawu Petak biasa dilakukan, terdengar suara gamelan gaib bertalu-talu, memanggil roh-roh dari dimensi lain. Ki Blawu berdiri di tengah lingkaran api, tubuhnya tak lagi seperti manusia, matanya menyala merah, rambutnya menjulur hingga ke tanah, dan di belakangnya melayang bayangan buto ijo setinggi 2 pohon kelapa. Mari kita kubur sang cahaya bersama azan terakhir dari desa ini. Serunya, dan 7 dukun pengikutnya berubah menjadi makhluk setengah siluman. Di kaki bukit, Kiai Pamot berdiri seorang diri, dikelilingi rakyat yang telah membulatkan tekad untuk tidak lagi menjadi budak ketakutan. Ia meminta mereka tetap di bawah, sambil menancapkan tongkatnya ke tanah, menyalurkan energi spiritual ke bumi Watu Ireng yang telah lama dikutuk. Cahaya dari tongkat itu menyebar melalui akar-akar bumi, membuat tanah menjadi hangat dan berdenyut seperti jantung. Ia kemudian mendaki bukit sendirian, membawa bukan hanya tongkat dan doa, tapi juga keberanian seluruh warga yang kini menggantungkan harapan padanya.
Langkahnya mantap meski batu-batu melayang menyerangnya, dan angin menjerit mencoba menggoyahkan tekadnya. Pertarungan pun pecah. Ki Blawu melepaskan ribuan panah hitam dari tangannya, namun Kiai Pamot memutar tongkatnya dan membentuk perisai cahaya yang menelan semua serangan. Ia melantunkan ayat kursi dengan penuh kehusyukan, dan setiap lafaz berubah menjadi kilatan petir putih yang menyambar pasukan siluman satu persatu. Ki Blawu marah, tubuhnya membesar dan mengeluarkan suara dari 7 mulut sekaligus. Ia menjatuhkan keris pusaka ke tanah dan memanggil, Banyumala, kabut hitam pemutus ruh. Kabut itu merayap naik, membekukan pepohonan dan batu menjadi abu. Tapi Kiai Pamot tak bergerak, ia menutup mata, lalu berseru dengan penuh keyakinan, "Ya Hak, tunjukkan bahwa langit masih mencintai bumi ini." Dan saat itu pula, kilatan cahaya dari langit menghantam tongkatnya. Tongkat itu meledak menjadi ribuan pecahan cahaya yang menari di udara, lalu menyatu membentuk naga nurani, makhluk cahaya spiritual yang hanya muncul ketika kebenaran mutlak bersatu dengan keberanian. Naga itu mengelilingi tubuh Kiai Pamot dan menyembur cahaya suci ke arah Ki Blawu Petak. Teriakan sang dukun mengguncang langit, tubuhnya membakar dari dalam, dan bayangan buto ijo hancur menjadi abu. Petir terakhir menyambar puncak bukit, membelah altar sesat itu menjadi 2. Saat fajar menyingsing, rakyat Watu Ireng menyaksikan siluet Kiai Pamot turun dari bukit, tongkatnya menyala tenang, dan kegelapan yang selama ini mengunci desa mereka telah lenyap tanpa bekas. Setelah puncak bukit rawa Sengara terbelah dan tubuh Ki Blawu Petak musnah disambar cahaya langit, tanah Watu Ireng perlahan berubah warna. Dahulu kehitaman seperti bara neraka, kini mulai memunculkan warna merah bata yang hangat, seperti bekas luka yang mulai mengering. Rakyat keluar dari rumah mereka dengan wajah heran dan basah air mata, menyaksikan pagi pertama tanpa jerit dan bau darah. Tapi Kiai Pamot tahu, menghapus tirani hanyalah permulaan. Yang lebih sulit adalah menyembuhkan luka batin yang membatu di dada rakyat selama bertahun-tahun. Ia tak pulang setelah kemenangan. Justru saat itulah ia mulai bekerja keras, menanam jejak Islam dengan ketekunan seorang petani jiwa. Ia mendirikan surau kecil dari bambu bekas bangunan Ki Blawu, mengubah altar sesat menjadi tempat bersujud. Setiap malam ia mengajarkan kalimat tauhid kepada anak-anak dan orang tua sekaligus, bukan sekadar dari lisan, tapi dari perilaku dan perenungan. Ia tidak memaksa, namun setiap kata-katanya menyentuh hati seperti air hujan pertama pada tanah gersang. Bahkan bekas pengikut Ki Blawu yang dulu haus darah kini datang diam-diam di malam hari, duduk di belakang surau, menangis dalam diam. "Dulu kami dibutakan," kata mereka, "tapi cahaya itu membakar gelap di dalam kami." Namun, di balik kedamaian yang mulai tumbuh, bumi Watu Ireng menyimpan rahasia yang belum selesai. Suatu malam, saat Kiai Pamot tengah bermeditasi di bawah pohon sawo tua, tanah bergetar perlahan. Seekor burung hantu hitam hinggap di tongkatnya, menatapnya dengan mata merah menyala. Seekor burung biasa tak akan berani mendekati cahaya spiritualnya, maka ini pertanda buruk. Ia pun menyentuhkan tongkatnya ke tanah, dan seketika melihat bayangan sosok bersorban gelap berdiri di padang pasir merah, membawa kitab hitam. "Warisan Blawu belum padam sepenuhnya," desis suara gaib dari balik bayangan. "Akan datang pewarisnya, lebih berbahaya dari tuannya." Kiai Pamot membuka mata dan menarik napas dalam-dalam. Pertempuran Watu Ireng mungkin telah berakhir, tapi rantai kegelapan belum sepenuhnya putus. Ia tahu, tugasnya di tanah ini belum selesai. Maka sebelum fajar, ia menuliskan ayat-ayat suci di tanah merah di sekitar surau sebagai pagar gaib, dan mulai menyiapkan diri untuk ujian berikutnya. Sebab jika kekuatan baru itu datang, ia tak hanya harus menyelamatkan desa, tetapi juga menjaga agar cahaya yang telah menyala tak padam oleh bayangan baru yang lebih licik dan tersembunyi. Hari-hari di Watu Ireng berlalu dengan damai, namun ketenangan itu adalah bayangan semu. Kiai Pamot mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Warga desa yang dahulu takut berbicara kini semakin banyak yang tampak gelisah, seakan bayangan gelap kembali menjalar di bawah permukaan tanah. Malam itu, saat ia berdiri di atas bukit kecil menghadap surau, matanya menangkap kilatan aneh di kejauhan. Di tengah hutan, cahaya biru samar meluncur, seolah ada makhluk lain yang sedang mengamati. Kiai Pamot tahu, ia bukan hanya berhadapan dengan iblis dari masa lalu, tetapi juga dengan sesuatu yang lebih licik, sesuatu yang berasal dari tanah yang telah lama terlupakan. Pada malam yang dingin itu, seorang lelaki muda tiba di Watu Ireng.
Namanya Raden Dharma, seorang pria tampan berpakaian hitam dengan sorban gelap yang menutupi sebagian wajahnya. Ia datang dengan senyum tenang, namun matanya mengandung kebekuan yang dalam, seperti sudah lama tak mengenal cahaya. Raden Dharma adalah pewaris dari ilmu kegelapan yang diturunkan oleh Ki Blawu Petak sebelum kehancurannya. Ia menguasai ilmu semedi Raja Gelap, sebuah ilmu yang tidak hanya mampu mengendalikan makhluk halus, tetapi juga memanipulasi pikiran dan hati manusia. Dengan ilmu itu, ia berencana mengambil alih kekuasaan Watu Ireng, dan menghancurkan apa yang telah dibangun oleh Kiai Pamot. Kiai Pamot merasa kehadirannya seperti duri dalam daging. Malam berikutnya, ia duduk di tepi surau, merenung tentang musuh baru yang harus dihadapi. Tiba-tiba, langit di atas desa Watu Ireng berubah menjadi gelap, seolah menyelimuti desa dengan bayangannya sendiri. Raden Dharma muncul dengan langkah tenang di depan surau, dan dengan suara rendah yang bergetar, ia berkata, "Kiai Pamot, aku datang bukan untuk melawanmu. Aku hanya ingin kau mengakui kenyataan bahwa tidak semua kegelapan itu buruk. Terkadang, kegelapan adalah pelindung bagi yang rapuh." Kiai Pamot tahu, kata-kata itu bukan sekadar perkataan, di baliknya ada tipu daya yang lebih berbahaya daripada yang pernah ia hadapi. Tiba-tiba, tanah di sekitar surau mulai bergetar. Seberkas cahaya hitam menyelimuti Raden Dharma, dan tubuhnya mulai berubah, tulang-tulangnya membesar, kulitnya menjadi hitam seperti batu, dan bayangan besar mengelilinginya. Dari mulutnya keluar suara gemuruh, seolah memanggil kekuatan dari alam yang tak tampak oleh mata manusia biasa. Dengan gerakan tangan yang lambat namun penuh kekuatan, ia mengarahkan energi gelap ke arah Kiai Pamot. "Apakah kau siap untuk melawan aku, Kiai? Atau akankah kau tunduk pada kenyataan bahwa kegelapan akan menguasai dunia ini?" Langit semakin gelap di atas Watu Ireng, memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Raden Dharma berdiri tegak di depan Kiai Pamot, tubuhnya kini diselimuti oleh kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang berasal dari alam yang lebih dalam, lebih purba. Di sekitar mereka, angin berhenti berhembus, seakan dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kiai Pamot," suara Raden Dharma kembali bergema, "kau tidak akan bisa mengalahkan kegelapan dengan cahaya biasa. Cahaya yang kau bawa terlalu lemah. Lihatlah aku adalah puncak dari kegelapan yang telah ada sejak zaman pertama. Aku adalah ujianmu." Dengan gerakan cepat, Raden Dharma mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, tanah di sekitar mereka mulai terbelah. Dinding hitam yang terbuat dari bayangan raksasa muncul, mengurung mereka dalam sebuah kubah kegelapan yang pekat. Dari dalam dinding itu, suara-suara aneh mulai terdengar, suara-suara yang seperti berbisik, memanggil nama-nama yang sudah lama mati. Kiai Pamot merasakan hawa dingin merayap ke dalam jiwanya, mencoba menggoyahkan ketenangannya. Namun ia tidak gentar. Dengan lembut, ia merapal doa, dan cahaya dari tongkatnya mulai menyinari dinding hitam itu. Seiring dengan semakin kuatnya cahaya, dinding hitam itu bergetar, seakan menahan kekuatan yang datang dari dalam diri Kiai Pamot. "Cahaya ini tidak akan mampu menembus kegelapan yang aku bawa," teriak Raden Dharma, dan seketika itu juga, bayangannya meluas, mengalir seperti darah hitam yang meresap ke dalam tanah. Tapi Kiai Pamot, dengan ketenangannya, menegakkan tongkatnya dan berkata, "Cahaya bukan hanya dari luar. Dharma, cahaya sejati ada di dalam diri kita. Tidak ada kegelapan yang bisa bertahan selamanya." Tiba-tiba, sebuah ledakan cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Kiai Pamot. Cahaya itu bukan hanya dari tongkatnya, tetapi berasal dari dalam dirinya, dari hati yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Dalam sekejap, dinding hitam hancur, dan bayangan Raden Dharma mulai memudar, merosot ke tanah. Dengan setiap langkah yang ia ambil, cahaya itu menyebar, mengusir kegelapan yang telah lama menjara bumi. Raden Dharma terjatuh, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya terbelalak, menyaksikan bagaimana cahaya Kiai Pamot mengalahkan kegelapan yang ia kira tak tertandingi. "Ini bukan akhir," bisiknya, "ini baru permulaan." Setelah pertempuran spiritual yang mengguncang dunia, tanah Watu Ireng perlahan kembali tenang. Cahaya dari Kiai Pamot masih menyinari desa, menembus kegelapan yang pernah menguasai hati rakyat. Namun, meskipun Raden Dharma telah tumbang, Kiai Pamot tahu bahwa ujian ini belum sepenuhnya berakhir. Ia berdiri di tengah desa yang kini mulai pulih, memandang ke arah horizon yang memerah oleh fajar. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya?" gumamnya, merasa ada sesuatu yang lebih besar menunggunya, lebih dari sekadar mengalahkan satu musuh.
Tiba-tiba, dari balik hutan, muncul seorang tua dengan wajah penuh keriput, berbalut jubah putih, dan mata yang memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia adalah Sunan Abdurrahman, seorang wali yang telah lama mengasingkan diri, menyembunyikan dirinya dari dunia. Tanpa suara, ia mendekati Kiai Pamot, meletakkan tangannya di pundak Kiai Pamot dengan lembut, dan berkata, "Kiai, perjuanganmu belum selesai. Apa yang kau hadapi bukan hanya musuh dari luar, tetapi juga dari dalam. Setiap langkah yang kau ambil, akan menguji sejauh mana cahaya itu mampu bertahan." Kiai Pamot menunduk, merasakan getaran aneh di dalam dadanya. Ia tahu, perjalanan spiritualnya memang belum berakhir. "Apakah ada jalan lain, Sunan?" tanya Kiai Pamot, merasakan kedalaman makna dari setiap kata yang diucapkan. Sunan Abdurrahman hanya tersenyum, lalu berkata, "Cahaya yang kau bawa adalah cahaya yang akan terus mengalir, tanpa henti, selamanya. Tapi ingat, cahaya itu akan teruji oleh gelapnya dunia yang selalu berputar. Jika kau ingin Watu Ireng, dan seluruh umat, tetap selamat, kau harus menjaga cahaya itu dari dalam dirimu. Dari setiap tindakan, setiap keputusan, setiap keikhlasan." Sunan Abdurrahman pun melangkah mundur, perlahan menghilang dalam kabut pagi yang menyelimuti desa. Kiai Pamot memandang ke arah surau yang sudah mulai dipenuhi oleh anak-anak yang ingin belajar tentang agama dan kehidupan. Tanpa disadari, air matanya menetes. Ia tahu bahwa tugasnya sebagai pembawa cahaya tidak hanya mengalahkan kegelapan, tetapi juga menjadi penjaga yang terus menghidupkan cahaya itu, di dalam dirinya dan di hati setiap orang. Sejak hari itu, Watu Ireng tak hanya dikenal sebagai desa yang penuh kedamaian, tetapi sebagai simbol dari cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang terus menerangi dunia, melampaui segala kegelapan yang datang. Pada akhirnya, setelah puluhan tahun mengabdikan diri menebarkan cahaya dan membimbing umat, Kiai Pamot wafat dengan tenang di pangkuan murid-muridnya pada suatu pagi penuh harmoni, ketika sinar fajar menerangi surau yang dahulu dibangunnya dari reruntuhan kegelapan. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia berpesan agar semangat keikhlasan dan cinta kasihnya terus dijaga oleh semua yang mengenalnya. Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas jasa-jasanya, masyarakat menamai wilayah kelahirannya menjadi Desa Pamotan, tempat di mana para peziarah dari berbagai pelosok, bahkan dari luar Pulau Jawa, tiba-tiba tertarik oleh kisah suci dan makamnya yang kini menjadi situs ziarah penuh berkah. Hingga hari ini, jejak kebaikan Kiai Pamot tetap hidup dalam doa-doa yang terlantun dan kaki-kaki yang menapak tanah Desa Pamotan, mengukuhkan bahwa cahaya beliau tak pernah padam.